Siapa yang pernah nonton di bioskop nih? Ini ada kumpulan cerita horor tentang bekas-bekas bioskop yang dulu melegenda di sekitaran tahun 80-90-an. Nah, kita angkat cerita yang ada di sekitaran kota Bekasi, tepatnya di Kabupaten Bekasi, di sekitaran daerah Cikarang. Dulu pernah ada bioskop yang namanya bioskop legendaris, itu Mulia Teater Cikarang, di mana bioskop yang sekarang merupakan bangunan tua itu, yang dulu berdiri megah sekitaran tahun 1980 ini kini tak terurus dan terbengkalai. Bukan hanya usang, bangunan ini terkenal angker dan horor karena bekas bangunan megah bioskop Mulia Cikarang atau Mulia Teater ini masih berdiri di Jalan Gatot Subroto di daerah Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara ini. Bioskop ini terakhir beroperasi itu di sekitaran tahun 2003 silam. Rasanya memang nggak asing lagi nih bahwa bioskop yang dibangun tahun 1980 itu dianggap angker. Kenapa? Karena sebab pecinta horor banyak yang sudah mengeksplor nih, youtuber ekspor ini datang ke lokasi ini untuk melakukan mungkin mengeksplor atau sekalian langsung uji nyali di tempat ini. Kisah horor bioskop ini masih melekat nih di benak masyarakat. Begitu banyak cerita dan saksi hidup yang mengakui kejadian mistis, gangguan makhluk hidup atau astral yang dikaitkan dengan keberadaan bangunan yang pernah menjadi tempat nongkrong muda-mudi di sekitaran tahun 80-90-an itu. Dari sekian banyak cerita horor dari bangunan tua tersebut, ada sebuah kisah yang sulit dilupakan warga setempat. Nah, ini nih keberadaan dari hantu sundel bolong dan kuntilanak yang menjadikan tempat ini sarang mereka. Sosok hantu dari kuntilanak dan sundel bolong ini sering iseng nih menampakkan diri di hadapan warga. Pernah diceritakan dari mantan dari karyawan bioskop Mulia Cikarang, sebut aja Engkong Gunawan. Awal mula bangunan itu berdiri tahun 1980. Saat itu dia yang baru saja menginjak usia 20 tahun bekerja di bioskop yang pernah menjadi tempat favorit nih berkumpulnya muda-mudi masa itu. Menurut Engkong, pemilik pertama bioskop ini adalah almarhum dari Haji Ana. Nah, setelah itu diserahkan ke anaknya Pak Haji Udin. Setelah itu dikelola lagi oleh Haji Ade hingga bioskop ini akhirnya bangkrut tergerus zaman dengan berkembangnya teknologi. Sambil nih ngisap rokok kreteknya ini, Bang Engkong mengatakan bahwa bioskop ini paling megah waktu itu karena memiliki 2 layar lebar, terkenal dengan kenyamanannya. Namun harga tiket lebih mahal dibanding 2 bioskop lainnya, yaitu bioskop Pasar Cikarang dan bioskop Mini Teater Cikarang. Nih guys, yang tiket waktu itu di sekitaran Rp2.000 sampai Rp3.000 guys. Bioskop ini dikenal memutar film India. Nih, yang suka India, yang kala itu memang sedang tren. Bioskop ini memiliki kelas-kelas tempat duduk seperti kelas balkon dan reguler. Bahkan penonton bisa menunggu di lobi bioskop. Meski berkonsep modern, bioskop ini juga meninggalkan kisah mistis hingga kini. Banyak kenangan cerita horor yang memang tak masuk akal yang terjadi di gedung tua ini. Sangat menyeramkan, tapi disukai para pemuda. Kenang Engkong, pria dengan
cucu banyak ini sempat merekam beberapa kejadian saat dia menjadi office boy saat itu di bioskop itu. Pada tahun 1982, kisah horor itu dimulai dengan penonton yang asik menonton, ini lagi nonton, dikejutkan suara perempuan menangis disertai dengan tawa. Kondisinya sudah malam dengan menayangkan film horor yang sedang hits. Namun kejadian itu awal mula kisah mistis di bioskop ini dimulai. Yang lebih ekstrim nih guys, sering ada penonton kesurupan setan perempuan. Itu terjadi saat menonton film. Seingatnya engkau, kebanyakan penonton kesurupan adalah perempuan, yang membuat panik dan bubar pengunjung nih kala itu. Anehnya, perempuan itu belum sadar jika tak dituruti permintaannya, yaitu alat make up. Setan yang nakal dari dulu itu sosok sundel bolong dan kuntilanak, kata engkong. Hingga kini, bangunan yang sudah berusia lebih dari 40 tahun ini masih sering memperlihatkan beberapa sosok hantu perempuan dengan berambut panjang, cantik, tapi nih dadanya yang bolong. Dalam bangunan itu juga berdiri kokoh pohon beringin besar yang pernah menjadi tempat studio 2. Tiba-tiba anehnya tuh pohon ada aja, semakin besar juga, sering mengeluarkan aroma bau amis dan kemenyan yang sangat menyengat setiap malam Jumat, tapi jarang-jarang terjadi juga, papar engkong. Meski penuh horor, engkong mengaku tempat ini pernah menjadi mata pencahariannya. Kala engkong masih muda, dia mendapat gaji sekitaran 15.000 hingga 175.000 dari bioskop yang pernah berjaya tahun 1980 hingga 1999 ini. Bioskop legendaris ini kini keberadaannya telah sirna, meninggalkan bangunan usang meski tinggal kenangan dan tergerus zaman. Orang tua di wilayah Bekasi mengingat betul nih, bioskop ini menjadi salah satu saksi sejarah tempat pertumbuhan wilayah Cikarang guys. Nah, ini juga ada cerita tentang bioskop legendaris yang ada di kota Bandung, yaitu Gedung Pantikarya atau Pantikarya Theater. Nah, lokasinya ada di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Ini terdapat gedung yang tidak terurus dan sudah lama berdiri kokoh. Jika malam, Gedung Pantikarya Kota Bandung ini terlihat menyeramkan. Terlihat tembok yang mengelupas, kondisinya yang sudah kusam dan tidak terawat. Nah, lokasi Gedung Pantikarya ini nih letaknya posisinya ada di depan Bandung Indah Plaza, atau di samping toko buku Gramedia. Saat ini Gedung Pantikarya digunakan sebagai area parkir gitu. Gedung Pantikarya ini sudah cukup lama berdiri, bahkan nih usianya lebih tua dari Bandung Indah Plaza dan toko Gramedia Bandung itu sendiri. Bangunan ini didirikan pada tahun 1956. Gedung Pantikarya sempat beroperasi normalnya tuh dan meraih kejayaan emasnya di tahun 1970. Akan tetapi setiap tenan yang mendirikan usaha di sini selalu tidak berhasil hingga akhirnya terbengkalai sampai sekarang. Sudah lebih dari 40 tahun lamanya juga ini, gedung ini kosong. Di gedung 4 lantai ini terkadang terlihat penampakan dan terdengar suara menyeramkan. Konon nih, gedung ini dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Ada aura mistis yang menyelimuti tempat ini. Kabar yang beredar di masyarakat adalah selalu ada penampakan sosok anak kecil yang sedang menunggu orang tuanya dan sosok wanita yang mati bunuh diri.
Akan tetapi nih, suasana di lantai 4 terasa benar-benar berbeda dan lebih menyeramkan. Saat menaiki anak tangga ke lantai 4, haruslah berhati-hati karena dinding dan tangga sudah lapuk. Jika ditekan saja, bisa mendapatkan musibah. Nah, kadang terdengar suara jeritan minta tolong juga dari seorang wanita, tapi yang tidak kasat mata. Suara rintihannya terdengar sayup-sayup memanggil dari kejauhan. Sementara itu, karena akses ke lantai 5 ini ditutup, karena akan lebih sangat berbahaya apabila terjatuh dari ketinggian. Gedung Pantikarya Teater ini mengalami kejayaan pada tahun 1970-an. Gedung ini pernah disulap menjadi bioskop yang dapat menampung sekitar 200 kursi penonton. Akan tetapi bioskop ini ditutup sekitar akhir 1980-an. Nih, walaupun Jalan Merdeka ini suasananya ramai dan hilir mudik kendaraan, hal ini tidak akan mengurai keangkeran dan misteri yang belum terpecahkan di gedung Pantikarya ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.